sini saya akan menjelaskan analisis dan pembahasan terkait pesan politik melalui media yang meliputi propaganda politik, retorika politik, dan periklanan politik. Dan saya akan memberikan beberapa contoh kasus di dalamnya. Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tak tertulis yang mengandung bobot politik. Pesan politik dapat berupa kata-kata, gambar, serta tindakan atau dapat berupa kombinasi dari tiga hal tersebut. Pesan politik juga dapat dipahami sebagai informasi politik yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui strategi dan metode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pesan politik memiliki bobot politik yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan strategi komunikasi yang digunakan. Pesan politik dapat memiliki efek positif atau negatif tergantung pada penggunaannya yang tepat atau tidak. Ada beberapa jenis pesan politik, yaitu yang pertama retorika politik. Retorika politik adalah seni berbicara yang digunakan dalam komunikasi politik untuk mencapai tujuan tertentu. Retorika politik digunakan untuk mengubah pendapat, memanipulasi opini publik, dan mengarahkan perilaku masyarakat. Retorika politik dapat menggunakan berbagai teknik seperti deliberatif, forensik, dan demokratatif yang menggunakan argumentasi, analisis, dan perilaku. Retorika politik dapat bermanfaat atau membahayakan tergantung pada konten dan tujuan yang dimiliki. Contoh kasus yang menggunakan retorika politik adalah pembukaan pemilu presiden di Indonesia pada tahun 2014. Dalam kasus ini, kedua calon pasangan presiden dan wakil presiden masing-masing menggunakan teknik retorika politik untuk memengaruhi masyarakat umum agar mencapai tujuan yang diinginkan, yakni memperoleh kemenangan. Yang kedua, ada propaganda politik. Propaganda politik adalah suatu bentuk komunikasi dan kelompok kepentingan yang membentuk dan membina opini publik dalam mencapai tujuan politik. Propaganda politik sering digunakan dalam politik untuk meningkatkan dukungan atau ketidaksetujuan terhadap partai politik, mengubah pendapat dan mengarahkan perilaku masyarakat. Propaganda politik dapat digunakan dengan tujuan positif seperti meningkatkan kesadaran tentang isu sosial atau memberikan informasi yang berguna, atau dengan tujuan negatif seperti memicu ketakutan atau memanipulasi opini publik dengan informasi yang salah atau tidak akurat. Propaganda politik juga dapat digunakan dalam berbagai media seperti televisi, radio, jurnal, dan media sosial. Contoh kasus yang menggunakan propaganda politik adalah pembukaan pemilu presiden di Indonesia pada tahun 2019. Dalam kasus ini, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden masing-masing menggunakan teknik propaganda untuk mempengaruhi masyarakat umum agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yakni memperoleh kemenangan. Yang ketiga, ada periklanan politik. Periklanan politik merupakan sebuah bentuk komunikasi yang digunakan dalam pemasaran politik. Iklan politik dapat berupa teks, gambar, atau audio dan dapat diberikan melalui berbagai media seperti televisi, radio, jurnal, dan media sosial. Periklanan politik bertujuan untuk mengubah pendapat, memanipulasi alam pikiran, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai dengan kehendak pelaku propaganda. Contoh kasus yang menggunakan iklan politik adalah pembukaan pemilu gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat tahun 2013, di mana Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Deddy Miswar menggunakan iklan politik untuk membentuk citra positif di tengah masyarakat Jawa Barat dan mempertebal kesetiaan anggota dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS terhadap diri mereka. Iklan-iklan politik ini bertujuan untuk membentuk citra positif, mempertebal kesetiaan anggota dan simpatisan, dan membujuk pemirsa bergabung dan memilih suatu partai politik atau salah satu pasangan calon pada saat pemilu umum.